Guys, semalam kalian dengar kabar nggak nih ya? Ada sebuah video yang bikin aku sendiri ya. Mungkin kalian juga sudah dengar atau sudah melihat video ini guys. Nah, nanti di akhir video kalian boleh komentar. Ini balik lagi bersama saya Uki. Di video kali ini mau bahas kasus kelanjutannya sama Vina ya. Semakin hari semakin terlihat kalau Peggy Setiawan ini bakal tetap kekeh guys. Kekeh menjadi tersangka utama. Wow, kok bisa ya? Yuk kita lihat videonya guys. Nanti sambil bareng-bareng kita bikin reaksinya ya guys ya. Mungkin banyak yang tak menduga jika Mabes Polri yang menjadi tumpuan harapan para pembela Peggy dan kawan-kawan akhirnya sekubu dengan Ibtu Rudiana CS. Ya iyalah, sekubu orang satu ini, satu Polri ya. Kalau nggak sekubu nama Polri makin jelek gitu ya. Udah jelek makin jelek gitu guys. Hal ini ditandai dengan keputusan Propam yang menyatakan Ibtu Rudiana tidak melanggar etik. Ada Ibtu Rudiana sebagai ayah korban, semuanya sudah diperiksa oleh Propam maupun dari Itwasum, dan sampai dengan saat ini semuanya sesuai dengan ketentuan. Lalu kemudian Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut ada pengacara terpidana menyuap saksi untuk berbohong. Yang minta agar tidak memberikan keterangan sesuai dengan faktanya. Bahkan mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang. Ia juga menyebut Saka Tatal cenderung berbohong dan tidak diintimidasi penyidik dengan menunjukkan beberapa foto. Terakhir ia memperlihatkan foto Peggy yang ditunjukkan pada terpidana 2016 silam yang diakui mereka sebagai pelaku utama. Kok bisa sih itu hanya sebuah foto guys? Foto. Itu fotonya bukan foto yang aneh ya. Foto lagi berdua sama cewek. Ini aneh banget gitu loh guys ya. Aneh banget. Masa hanya karena sebuah foto, fotonya juga nggak aneh-aneh gitu ya. Kecuali ada foto dia lagi di lokasi kejadian gitu kan. Ada bukti CCTV atau sidik jari. Ini kan nggak ada, hanya sebuah foto. Fotonya juga kayak gitu. Kemarin ijazah yang diambil ya. Karena ijazah, karena KTP. Sedangkan KTP-nya kan cuma satu. Hanya karena namanya diganti-ganti menjadi Robi gitu ya. Kayak saya kan ada nama panggilan yang lain gitu ya guys ya. Nah begitu juga kalian. Saya yakin bapak ini juga punya anak. Anaknya mungkin namanya contoh ya. Anaknya Yanto, dipanggilnya Yanti juga nggak tahu ya guys ya. Nah ini ada sebuah video lagi guys. Kesal saya ngeliat anak itu. Ini adalah foto Saka Tatal ketika diperiksa tahun 2016. Dan dibilang bahwa katanya yang memeriksa ada... Jangan sebuah foto pak, mana CCTV-nya, CCTV gitu ya. Foto bisa di ini, bisa di, ya mungkin foto ini saat sebelum disiksa bisa kan, sebelum disiksa, sebelum di ini kan bisa. Nah ini kan kalau CCTV mana, tunjukkan dengan CCTV gitu, jangan hanya sebuah foto gitu. Foto mah bisa direkayasa, bisa diedit gitu guys. Kalian masih percaya nggak sih gitu kan? adalah Rudianta atau ayahnya ini. Ini diperiksa oleh penyidik Polres Kota Cirebon. Nih. Kenapa di saat seperti ini tidak ada pakar ekspresi yang kemarin sempat viral ya, kayak Wira Pirawang, entah siapa satu lagi itu saya nggak tahu namanya ya. Saat Peggy ditangkap itu berkeliaran para pakar gitu ya, bahwa ini wajahnya berbohong, bahwa ini. Nah sekarang saya mau tahu nih, ini Pak Polisi ini berbohong nggak nih? Kalau para pakar ekspresi nonton nih, kalian tahu nggak ini Pak Polisi berbohong nggak? Bisa nggak ini Pak Polisi ini ya? Siapa namanya nih? Sandi apa siapa ini namanya? Oh Sandi guys. Polri Sandi ini namanya ya. Polri Sandi ini bisa nggak dites kebohongannya guys? Saya tantang nih Bapak ini. Bohongnya semuanya ditantang. Semua Kapolri ini dites kebohongan. Nggak hanya saksi, nggak hanya pelaku ya. Diduga pelaku ini nggak hanya dites tes kebohongan, tapi mereka juga Polri-nya juga harus dites kebohongan. Begitu juga Pak Rudiana ya. Aku jelas-jelas ini pasti ada hubungan dengan Pak Rudiana nih. Bisa dibesarin. Kalau foto kecilnya ataupun foto yang kita lebar-lebar lagi, ini fotonya. Bahwa Saka Tatal di foto diperiksa dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada intimidasi. Dan ini didampingin yang perempuan di depannya adalah tantenya, kemudian yang pakai jilbab adalah ibunya, kemudian yang belakang laki-laki itu adalah dari Bapas. Bahkan ada keterangan dari Bapas. Ini dari ahli. Dibocorin dikit boleh nggak? Boleh ya? Iya. Dari keterangan dari Bapas menyampaikan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika
dimintai keterangan. Jadi keterangannya berubah-ubah. Berubah-ubah. Kalau gitu aib gimana Pak? Aib itu aib gitu. Sampai sekarang menghilang, dilindungi Pak RT. Kalau mereka emang tidak bersalah, tidak berbohong ya, mereka nggak akan menghilang seperti ini, nggak dilindungi sama polisi gitu ya. Pasti mereka bakal speak up di publik dan bilang, oh ini gitu ya, menjelaskan secara ini. Nah sekarang ketahuan bohongnya mana? Nggak ada ini video-videonya klarifikasi kalau si Aib sama si ini tuh mana gitu. Coba polisi coba terangkan gitu ya guys ya. Kesel saya nonton ini guys. Ini dari keterangan Bapak. Naik pitam. Jadi itu bagian sedikit informasi ayo bahwa kesel. yang disampaikan bahwa seperti hanya mendapat intimidasi dan sebagainya, ini bukti bahwa penyidik berhati-hati secara profesional ketika melaksanakan pemeriksaan. Ini bagian dari keterbukaan. Itu mungkin masukannya. Oke, sebentar. Iya, jadi pemeriksaan awal. Sekarang perempuan harus diwakili semua. Dan dia, ya? Yang soal dulu dia. Bapak bela Sakatata berbohong, emang Bapak nggak berbohong gitu ya? Bapak ini juga berbohong, lihat wajah-wajahnya, wajah-wajah berbohong, wajah pembohong guys. Kalian masih percaya dengan Pak Sandi ini ya, si Polri Gadungan? Nih, Uji untuk kita lihat nih, lihat wajahnya, lihat mana para pakar ekspresi ini nggak bermunculan. masalah spermanya, uji DNA ataupun yang lainnya. Jadi perlu diketahui bahwa setelah kasus dinyatakan laka lantas, jenazah ataupun korban sudah dimakamkan. Setelah 3 hari berikutnya baru ternyata ada hasil penyelidikan dari polisi bahwa itu ada dugaan pembunuhan, sehingga dimintakanlah untuk gali kubur. Dari gali kubur tadi itulah baru ditemukan semua yang tadi disampaikan itu, dan sudah diperiksakan kepada ahli bahwa ternyata sudah tidak bisa dilabkan. Kemudian yang terakhir yang ingin kami sampaikan bahwa sebenarnya apa yang diusulkan tadi itu menjadi suatu pendapat yang sah-sah saja, dan kami sangat menghormati semua usulan-usulan tadi. Namun yang tadi kalau memang kita memberikan penghormatan dan penghargaan kepada para korban, titik beratnya adalah ini ada korban yang meninggal. Dan ada korban meninggal tadi, ini perlu kita tindak lanjuti sesuai dengan prosesnya. Dan ada satu lagi Mas yang perlu dipahami. Kalau memang dari keluarga pengacara dari keluarga korban tadi juga memang serius untuk menaiki kasus tersebut, ini ada salah satunya adalah hasil pengadilan tadi kami sampaikan kepada Dr. Rilis tadi sore. Rilis tadi sore kami sampaikan bahwa ada hasil dari pengadilan di bawah pada sidang pengadilan tersebut disampaikan oleh ditanyakan oleh hakim kepada salah satu saksi, di mana saksi tersebut sempat didatangi oleh pengacara, dan pengacara tersebut menawarkan sejumlah uang agar tidak menyampaikan informasi yang diketahui. Dan itu semua ditanya sama hakim. Ada nggak di sini pengacaranya? Ditanya, ada yang itu. Nah, silakan dicek kembali. Kalau memang ini menjadi fakta hukum, kalau memang ini menjadi sesuatu hal yang memang akan ditindaklanjuti bersama, berarti ada upaya untuk mengaburkan juga. Untuk mengaburkan maupun untuk menghilangkan kesaksian yang lain. Baik. Oh gitu ya. Emang siapa Pak? Sok tunjukkan siapa yang pengacara yang mana gitu ya. Biar netizen tuh nggak salah sangka. Sok mana buktinya mana gitu kan. Apakah hanya sebuah tudingan doang? Apakah mereka hanya diancam supaya seperti itu guys? Wah ini parah banget sih. Ini benar-benar parah, kasus terparah ya. Mudah-mudahan dari balik semua ini bisa ini ya guys ya. Ini nama polisi udah makin jelek, makin jelek deh. Dari dulu juga udah jelek namanya jadi pas polisi ini. Ini Pak Sandi ini kelihatan banyak bohongnya guys. Mana para pakar ekspresi nggak bermunculan, gue greget banget sumpah. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih lihat video ini? Kalian bikin naik pitam nggak? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.